Oke, Kakak Sapa dulu selamat, karena ini kakak recordnya pagi ya, selamat pagi ya. Selamat siang, selamat malam. Hari ini kita lanjutin ya, materi kita. Terakhir kita bahas tentang gaya ya, dinamika partikel. Kita bahas gaya, kita bahas hukum Newton dan penerapannya ya. Sekarang kita lanjut journey kita, masih di part mekanika ya. Jadi kita bahas tentang usaha dan energi ya. Ini bisa dibilang bab yang masih fundamental ya. Jadi dan sejak SMA juga udah pernah kita pelajari ya. Jadi harusnya mengulang dan berlatih lagi ya supaya lancar. Em, Sebentar. Oke, share screen dulu. Eh, kita bahas topik utama kita, topik yang besar kita adalah usaha dan energi. Kenapa ada dua kata di situ Kak? Kenapa nggak usaha doang? Kenapa nggak energi doang ya? Karena memang usaha dan energi adalah dua hal yang ya bisa dikatakan berbeda tapi berkaitan satu sama lain. Sama seperti nanti kita bahas momentum, dan kalau momentum dan impuls itu implikasi ya. Jadi adanya momentum makanya munculnya impuls gitu. Adanya momentum, adanya tumbukan. Tapi ada tumbukan, ada impuls. Tapi kalau usaha dan energi itu bukan salah satu menciptakan yang lainnya gitu. Tapi usaha dan energi ya setara gitu. Mereka tuh hal yang sama sebenarnya. Kalau impuls dan momentum dan impuls itu bukan hal yang sebenarnya ya. Bukan yang bisa di-convert gitu. Kalau impuls sama dengan momentum, dan momentum sama dengan usaha bukan. Tapi kalau usaha bisa dikatakan sebagai energi. Jadi definisi kalau kita lagi belajar di SMP itu apa? Usaha itu adalah kemampuan untuk melakukan, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi ya mereka sama, setara. Jadi usaha dan energi setara. Nanti dari penurunan nanti kita juga bisa melihat kalau memang usaha itu setara dengan energi. Lebih tepatnya adalah perubahan energi ya. Nah, kita paling awal bahas dulu tentang usaha. Usaha kalau bahasa Inggrisnya adalah work ya. Nah, yang kita bahas di sini usaha oleh benda titik, atau usaha oleh ya mekanik ya, gitu. Benda-benda yang bermassa gitu ya. Kita belum bahas usaha oleh gas. Ini kita bahas usaha oleh gas di topik termodinamika ya, usaha oleh gas gitu. Dan pasti ada variabel-variabel lainnya gitu. Nah, apa itu usaha? Ya, usaha itu kalau kita cari di KBBI ya, coba kita cari ya. Eh, Apa itu usaha? Ya, sekalian persiapan untuk BBM kali ya, untuk kosakata. Eh, Apa tadi usaha ya? Kalau kita cari usaha di sini itu adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai maksud tertentu. Usaha juga bisa dikatakan sebagai pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu, atau kegiatan di bidang perdagangan, misalkan usaha, perusahaan, gitu ya. Oke, tapi yang kita bahas itu lebih tepat ke, atau lebih dekat ke poin satu ya, yaitu kegiatan yang mengerahkan tenaga. Itu artinya ada terjadi convert energi kan, ada terjadi perubahan energi, ada terjadi konversi energi dari energi ini ke energi ini gitu ya. Itu lebih tepatnya yang di poin satu. Kalau di poin dua tuh lebih ke sosial ya. Ah, hmm. Ya, jadi seperti itulah definisi usaha ya, mirip-mirip dekat-dekat dengan yang poin satu tadi ya. Nah, simpelnya seperti ini. Kalau secara fisika, semua semua hal, eh, semua variabel, semua kuantitas, semua besaran itu pasti punya nilainya ya. Jadi kalau misalnya kita katakan benda ini panas loh. Nah, panas itu seberapa panas? Ya, bagaimana menyatakan panas sih, dengan temperatur kan, suhu kan namanya, itu diwakilkan dengan satuan, ya banyak kan, bisa Kelvin, bisa derajat Celcius gitu. Contoh yang paling sederhana ya massa contohnya. Ini bendanya berat banget kalau bahasa Indonesianya ya, berat banget ini bendanya gitu.
berat seberapa berat emangnya? Bagi orang ini berat, tapi bagi orang yang lain kan belum tentu berat gitu. Nah, berapa beratnya? Seberapa berat sih? Oh, 1 kilogram. Enggak berat kok. Tapi ya kalau misalkan anak-anak kecil ngambil, ngangkat ya pasti berat kan gitu. Ini 100 kilogram atau misalkan 50 kilogram bagi yang terbiasa angkat berat ya ringan-ringan aja. Tapi kalau bagi yang kurang terbiasa angkat berat ya rasanya ringan. Ya rasanya berat gitu. Nah, itulah di fisika. Jadi di fisika tuh semuanya punya besaran dan punya satuan sama seperti usaha. Wah, capek banget loh hari ini. Kayak saya tuh atau aku sudah mengerahkan usaha yang besar sekali. Ya, ini usaha bukan dalam artian melakukan usaha. Ya, pokoknya yang kita maksud di fisika itu adalah usaha yang real ya. Usaha yang kita memang mengerahkan tenaga kita. Jadi ada energi yang terkuras habis gitu ya. Contohnya, saya mengerahkan usaha yang besar untuk mendorong lemari ini misalkan. Seberapa besar sih gitu, usahanya, gitu kan? Nah, besarnya usaha ini sama seperti besarnya berat benda. Seberapa berat sih? Seberapa panas sih? Seberapa dingin sih gitu ya? Seberapa penuh sih gitu. Nah, itu usaha itu dinyatakan dalam satuan joule. Ada 1 joule, ada 2 joule, 3 joule, 4 joule, satuannya ya. Sama seperti Newton kan kemarin. Apa arti 1 Newton? Arti 1 Newton, ingat kembali, arti 1 Newton adalah ketika kita mendorong sebuah benda bermasa 1 kilogram, dan benda itu bergerak dengan percepatan 1 meter per detik kuadrat, itu namanya 1 Newton. Jadi kalau kita inginkan kan kita tahu kalau gravitasi besarnya adalah 10, ya aproksimasi ya, kira-kira 10 meter per detik kuadrat. Kalau misalkan kita ingin tahu benda beratnya 1 Newton, ya artinya 0,1 kilogram dikalikan 10 kan gitu. Artinya apa? Artinya berat benda 1 Newton, ini berat benda 1 Newton setara dengan 100 gram benda. Kalau kita pegang 100 gram benda itu 1 Newton. Kalau gravitasinya 10. Tapi kalau kita pegang di Mars ya nggak 100 gram lagi. Kalau Mars kalau nggak salah 6 ya, 6,4 ya. Jadi kita pegang 64 gram benda di Mars, nah itu 1 Newton. Gitu ya. Tapi ini hanya di bumi ya, di bumi. Di bumi karena kita pakai gravitasinya 10. Nah, itu Newton, satuan untuk Newton. Jadi Newton itu ya massa dikalikan percepatan. Ya, kalau misalkan berat benda yang dipengaruhi oleh gravitasi, ya berarti gravitasinya 10, bendanya kalau di sini 0,1 kilogram supaya dapat 1 Newton. Jadi kalau 2 Newton ya 200 gram, karena gravitasi tetap 10. Kalau 10 Newton berarti 1 kilogram benda. Seperti itu saja. Ya kalian timbang aja, misalkan ada sebuah pulpen, misalkan ada sebuah buku, misalkan yang 100 gram, kalian pegang seperti ini, nah itu 1 Newton beratnya. Nah kalau 1 Joule gimana? Kalau 1 Joule itu setara dengan 1 Newton, jadi nyambung ya. 1 Newton dikalikan dengan 1 meter. Artinya apa? Kita memberikan gaya 1 Newton sehingga benda itu berpindah 1 meter. Itu definisi dari 1 Joule. Ini harus diingat ya. Sama seperti ini tadi. Kalau 1 Newton adalah 1 kilogram benda bergerak 1 meter per detik kuadrat. Itulah gaya kita. Ini gaya. Nah, gaya itu bisa melakukan usaha kalau kita memindahkannya sejauh tertentu, sejauh-jauh tertentu. Kalau 1 Joule dikatakan 1 Joule artinya gaya 1 Newton tadi itu kita pindahkan sebesar, kita pindahkan benda, kita kasih ke sebuah benda, benda itu berpindah 1 meter, ya berarti dia 1 Joule. Ini namanya usaha, satuan dari usaha. Jadi udah kebayang ya. Jadi kalau kita punya gaya 1 Newton, kita kasih gaya 1 Newton ke sebuah benda, dan benda itu berpindah 1 meter, itu dikatakan kita melakukan usaha sebesar 1 Joule. Nah, jadi secara umum kita bisa menuliskan rumus untuk usaha. Dari definisinya saja kita bisa nulis rumus. Jadi W itu adalah F dikali S. Nah, tapi pada kenyataannya kalau kita lihat pada hal yang nyata seperti ini, bagaimana kalau gayanya nggak lurus? Bagaimana kalau gayanya itu agak ketarik, kita tarik atau kita dorong ke bawah atau kita tarik agak ke atas. Entah kita kasih seperti ini, ya mungkin aja bergerak, mungkin aja enggak ya. Tapi kemungkinan besar sih bergerak, cuma agak lambat ketimbang kita dorong lurus horizontal seperti ini. Atau kita tarik seperti ini, atau kita sebentar, atau kita tarik seperti ini, sama gitu. Begitu tarik seperti itu ya ada kemungkinan besar dia malah terangkat ke atas gitu kan.
dan sambil bergerak ke kanan gitu. Tapi kemungkinan besar juga dia hanya terseret saja, tetap bergerak ke kanan tanpa bergerak ke atas. Nah, bagaimana usahanya kalau dengan gaya yang seperti ini? Nah, seperti biasa. Jadi kalau kita lihat, kalau misalkan benda kenyataannya bergerak ke kanan sampai di sini, berarti kan dia sudah berpindah sejauh misalkan S. Nah, kalau kita kasih gaya seperti ini 10 Newton, anggaplah pada arah sumbu X, Fx-nya adalah 6 Newton, dan Fv-nya adalah 8 Newton. Nah, misalkan seperti ini. Jadi, yang gaya yang membuat benda berpindah ke kanan itu bukan 10, bukan 8, tapi 6. Jadi, misalkan S-nya ini katakan 2 meter ya, berarti berapa usahanya? Usahanya adalah Fx dikali S, yaitu 6 Newton dikali 2 meter. Ingat tadi Newton kali meter jadi Joule ya, jadi 12 Joule. Atau setara dengan kita kasih gaya 12 Newton benda berpindah 1 meter, itu setara dengan 12 Joule. Atau setara dengan kita kasih gaya 1 Newton, tapi benda berpindah 12 meter jauh banget, nah itu 12 Joule. Seperti itu. Ya. Nah, jadi yang membuat benda berpindah ke kanan itu bukan oleh komponen Y, tapi oleh komponen X. Ya, kalau kita misalkan ini theta, ya berarti kita bisa tulis kalau W itu adalah F dikali cos theta dikali S. Atau dengan kata lain, F dikali S dikali cos theta ini nggak bukan adalah F dot S. F dot S. Nah, bagaimana kalau ini kan gayanya konstan? Ini untuk gaya konstan. Gaya konstan. Bagaimana kalau gayanya itu nggak konstan? Gayanya bergantung pada posisi. Setiap bertambah 1 meter, gayanya bertambah banyak. Setiap bertambah 1 meter, gayanya berubah. Dan kenyataannya seperti itu kan. Kita mendorong benda, kita kasih benda, kita nggak bisa ngatur kita itu kasih gaya konstan atau enggak. Kalaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin supaya kita kasih gaya konstan, ya kita juga nggak bisa sedetil itu kan. Pada kenyataannya tetap semuanya adalah serba ketidakpastian di fisika. Semuanya nggak pasti, nggak ada yang pasti di sini. Nggak ada kalau 1 meter itu kita lihat panjang, kita ukur 1 meter, apakah itu benar-benar 1 meter? Nggak ada. Kalau kita lihat secara mikroskopik, kita zoom 1000%, zoom 10.000%, pasti ada eh, galatnya, istilah gitu, ada ketidakpastiannya. Dan itu pasti di setiap bidang di fisika. Semua hal di dunia ini tidak ada yang pasti dan tidak ada yang sempurna, bisa dibilang seperti itu. Ya nggak ada yang pasti. Kita ukur 1 meter, kita zoom itu nggak 1 meter. Pasti ada karena kalau kita memandang itu 1 milimeter udah kecil, di bawah 1 milimeter masih ada 1 mikrometer, di bawah 1 mikrometer 1 nanometer, di bawah 1 nanometer 1 picometer, dan masih banyak lagi. Jadi ketelitian itu pasti ada dan ketidakpastian itu pasti ada. Makanya kalau gayanya nggak konstan bagaimana? Kalau kita pelajari di SMA hanya gayanya konstan dan itu tidak real, itu membohongi kita. Kita seolah didoktrin, oh semua gaya itu konstan kok. Ya padahalnya enggak kan? Gaya itu nggak konstan kenyataannya. Sama seperti percepatan. Apa percepatan konstan? Enggak loh. Ya oke lah kita ngerem, oke lah percepatan kita ngerem percepatannya, kecepatan berubah, tapi percepatan apakah konstan? Nggak juga, percepatan berubah-ubah. Nah, percepatan berubah kita pakai apa? Kalkulus kan kemarin. Ini juga sama, kalau gayanya nggak konstan, gayanya berubah-ubah, kalau di sini berarti dia bergantung pada S kan. Bagaimana menuliskannya? Jadi W itu adalah integral dari posisi 1 sampai posisi R1 ya, sampai posisi akhir, posisi awal R initial sampai R final untuk F.dr. Nah, inilah definisi dari usaha yang sebenar-benarnya, yang sudah paling umum ya. Jadi W itu adalah integral dari F.dr. Ini menyatakan, ya integral menyatakan apa? Luas daerah di bawah kurva. Jadi kalau kita punya kurva antara F dengan X, gimana? Dalam Newton misalkan, di sini X, berarti dalam sumbu horizontal ya, dalam satu dimensi. Kalau ini 3 dimensi ya, di mana dr itu adalah dx arah i ditambah dy arah j tambah dz arah k. Kenapa gitu Kak? Ya karena kita tahu kalau posisi itu apa? Xi tambah yj tambah zk. Kalau kita turunkan sekali ya udah berarti dx dy dz gitu. Itu kalau dalam 3 dimensi. Jadi kalau kalau misalkan untuk setiap dimensi gimana? Jadi W itu adalah integral dari R1 sampai RF. Untuk F.dr berarti ingat ya dot product. Jadi kalau kita misalkan ini jadi
agak panjang ya. Jadi misal F itu adalah Fx arah I, jadi pada arah horizontal dia bekerja Fx, pada arah vertikal dia bekerja Fy, pada arah keluar atau masuk bidang dia bekerja Fz. Ya berarti F dot dx jadi apa? Fx dx arah I, arahnya udah hilang ya, tambah Fy dy dot produk, jangan dilupakan Fz dz. Kalau lupa ya bisa ditonton video sebelumnya ya tentang dot product. Jadi W itu adalah ya integral masing-masing. Jadi integralnya adalah integral x1 xi sampai xf untuk fx dx ditambah integral yi sampai yf untuk fy dy ditambah integral dari zi sampai zf untuk fz dz. Jadi kalau misalkan pada suatu kasus benda hanya bekerja pada satu dimensi, hanya ada satu gaya yang bekerja ya berarti misalkan kalau hanya satu dimensi, misalkan hanya ada fx, ya berarti fy sama dengan fz sama dengan 0 kan? Ya berarti usaha total yang dilakukan adalah integral xi sampai xf untuk fx dx saja. Itu bisa direduksi sendiri lah. Jadi intinya adalah, yang paling umum adalah ini ya, W itu adalah integral f dot dr. Kakak lagi-lagi ingatkan kalau fisika itu tidak bisa lepas dari matematika. Nah, matematika itu apa ya? Kalkulus yang kita pakai di sini. Jadi karena apa, kenyataannya tidak ada sesuatu yang ideal. Jadi kita harus mencari sesuatu untuk mengaproksimasinya menuju ideal. Nggak ada sesuatu yang sempurna, benar. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesempurnaan. Sama seperti limit, kita nggak bisa menuju nol. Kita nggak bisa menjadi nol, tapi kita bisa menuju nol. Kita nggak bisa menjadi sesuatu yang tak berhingga, tapi kita bisa menuju ke perhinggaan itu. Walaupun kita tahu kalau padahal itu tidak pernah ada titik tak hingga. Di atas tak, kalaupun ada tak hingga, di atas itu pasti ada tak hingga lagi. Di atas itu ada tak hingga lagi. Di atas langit ada langit lagi. Benar, ada langit lagi, terus ada lagi. Jadi tidak pernah berhenti. Tapi kita hanya bisa berusaha untuk mendekati itu. Jadi ya jangan pernah menyerah gitu. Kalau misalkan kita lagi dapat suatu permasalahan ya jangan menyerah gitu. Kalau kita menyerah ya kita balik lagi ke nol gitu ya gitu. Oke. Jadi ya itu belajar fisika itu kita sambil bisa berfilosofis ya. Jadi jangan hanya pusing sama variabel angkanya, tapi ya ambil hikmahnya lah. Kalau orang bilang itu kan kalau kita belajar sesuatu jangan hanya fokus ke materinya, ambil hikmahnya, apa yang bisa kita ambil dari mempelajari suatu hal ini gitu ya. Nah, kalau tadi kita balik ke grafik. Kalau kita punya grafik F dengan X, grafiknya seperti ini. Ya gitu misalkan di sini ya. Nah, luas daerah ini itu dikatakan sebagai usaha. Jadi integral dari F terhadap dx yaitu usaha kan. Jadi dengan kata lain kalau kita ingin mencari usaha, berarti tinggal aja lihat dari suatu grafik ya, kita tinggal ambil luas daerah arsirannya saja. Karena kita sudah tahu definisi umum dari usaha itu integral posisi awal sampai posisi akhir vektor F dot vektor dr. Seperti itu. Nah, inilah pengantar lah bisa dibilang pengetahuan yang paling-paling umum. Jadi jangan sampai nggak tahu ini. Ini harus tahu. Tapi berawal dari mana? Berawal dari hal yang sangat simpel, yaitu dari satuannya dulu. Apa itu 1 joule, apa itu usaha, apa itu satuannya. Lalu kita kayak, oh satuan 1 joule artinya apa? 1 Newton, 1 meter. Ya berarti kita bisa asumsi kalau F kali S. Baru kita tinjau ke hal yang nyata. Bagaimana kalau gayanya 2 dimensi, 3 dimensi, bla bla. Ya, that's it physics. Oke, kita lanjut setelah usaha ini, kita lanjut apa hubungannya dengan energi. Kan topik besar kita adalah usaha dan energi. Ya. Judulnya adalah work and energy, usaha dan energi. Apa itu hubungannya usaha dengan energi emangnya? Apa itu energi? Kita lihat KBBI lagi. Energi, energi, apa itu energi? Nah, ini langsung fisikal loh. Kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi ini hafalan SD kita ya. Apa itu energi? Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Misalnya energi listrik, energi mekanik. Daya yang digunakan melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya dapat melakukan bagian suatu bahan, dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan. Seperti sinar matahari. Energi juga bisa dikatakan sebagai tenaga. Energi dan tenaga itu maknanya sama ya.
yaitu kemampuan untuk melakukan usaha atau daya atau kekuatan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan, misalkan sinar matahari. Ya, oke. Nah, itu ya energi. Nah, sekarang apa hubungan usaha dengan energi secara fisik? Ya, eh, kita bisa beranjak dari hukum Newton lagi, ya. Ya, apa yang kita belajar itu sebenarnya berurutan ya. Jadi mudah sebenarnya kalau misalnya kalian belajar sesuatu yang sudah dipetakan dari awal, ya pemahaman kalian lebih gampang gitu karena sudah terurut, tinggal acak-acak lagi. Jadi W itu adalah integral. Ya, kita ambil satu dimensi ya untuk Wx, kita tulis Wx itu adalah integral xi sampai xf untuk fx dx. Misalkan pada suatu benda bekerja gaya fx, namanya bekerja gaya pasti ada percepatan. Jadi benda mengalami perubahan kecepatan, yaitu percepatan. Pasti ada percepatan ya kan. Kita bisa contohnya ya, kayak suatu ada, biar ada ilustrasi saja, kita kasih gaya fx, nah dia berpindah sejauh x, jadi bagian infinitesimalnya adalah dx ya. Jadi bagian kecil perpindahannya itu adalah dx, dan arahnya anggaplah searah, jadi cos 0 jadi 1, ya benar ya. eh, kita bisa mengganti F ini jadi M kali A, di mana F itu kan setara dengan Fx itu adalah M dikali ya AX lah, percepatan pada arah horizontal kan. Kita bisa tulis Wx itu adalah integral dari Xi sampai Xf untuk M dikali AX dx. Dan di mana kita tahu kalau dari kalkulus ini kalkulus ya, berarti kita mengintegralkan M kali AX, MAX terhadap dx. Nah, AX ini kita tahu ada bergantung pada dx. Ya karena ada sama-sama variabel X kan. Tapi massa ini kan konstan. Massa ini sebuah konstanta. Jadi kita bisa keluarin gitu. Nah, di mana AX ini itu adalah AX itu bukan A kali X, tapi A pada arah X ya gitu. Terus sama dengan dVx dx kan. dV dx turunan dari kecepatan atau kelajuan adalah kecepatan. Jadi kita bisa tulis Wx itu adalah M integral dari xi sampai xf untuk dvx dx kalikan lagi dengan dx. Ya, dengan kata lain kita dapat apa? Kita dapat Wx itu adalah M dikali, kita bisa menghilangkan ini dan kita integralkan. Nah, kalau kita hilangkan berarti kita integralkannya sekarang dari VI sampai VF ya, untuk dVx. Oh, salah. Ini jadi momentum ya. Uh, kalau kita, oh bukan dVdx, kakak salah di sini. A itu dVdt. Ya, salah. A itu dVdt. Berarti di sini kita bisa tulis integral dari M integral dari dVx dt dikali dx, di mana dx dt ini adalah dv. Ya, oke benar. Berarti Wx itu adalah M dikali integral dari, nah kalau kita sudah mengintegralkan terhadap dv, ya berarti batasnya kita ganti jadi VI sampai VF. Untuk apa? Untuk, ini V ya, ini V. Jadi V dVx. Integral dari V terhadap dv, ya ini berarti Vx kan. Ini Vx, berarti ini Vx. Integral dari Vx terhadap Vx, integral dari A terhadap A di A, X dx, Vx dVx. Jadi M dikali setengah Vx, batasnya dari VI sampai VF. Oke, ya benar. Jadi Wx itu adalah M dikali R setengah dikali M dikali, setengah V kuadrat ya. Integral dari Vx setengah V kuadrat. Berarti Vf kuadrat dikurang Vi kuadrat. Atau dengan kata lain, kita bisa tulis setengah M Vf kuadrat dikurang setengah M Vi kuadrat. Nah, hal yang seperti ini kita di fisika kita kasih nama, karena ada ibaratnya ada sesuatu yang berubah di situ.
ada kuantitas yang berubah, yaitu akhirnya setengah mv kuadrat, awalnya setengah VE kuadrat. Nah, nama kuantitas ini kita namakan sebagai energi kinetik. Setengah K akhir, EEK awal. Jadi kita namakan, kakak tulis K aja ya, kinetic energy. F akhir, kinetic energy awal. Jadi secara nggak langsung kita bisa dapat kalau ini adalah perubahan dari energi kinetik pada arah X ya gitu. Ini X ya, berarti X. Jadi secara umum W itu adalah perubahan dari energi kinetik dengan energi kinetik adalah setengah M dikali V kuadrat. Inilah kesimpulannya. Jadi dari sini ya kita bisa tahu kalau ternyata usaha dengan energi itu setara. Itu usaha setara dengan perubahan dari energi kinetik. Gitu ya. Kenapa namanya kinetik? Karena ada kecepatannya. Karena energi itu dimiliki ketika benda itu sedang punya kecepatan atau kelajuan. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau ada nggak sih kalau kita kotak-katik lagi persamaan W integral fx dx, kita bisa dapatkan lagi nggak persamaan yang hampir sama seperti W itu delta K? Ternyata bisa. Karena kita sudah tahu ya. Yaitu selain ada energi kinetik, kita tahu ada satu lagi energi potensial. Biasa sih disimbolkan sebagai U gitu ya. Nah, kita tinjau sebuah benda, kalau tadi kita mendorong benda secara horizontal, sekarang kita mendorong benda, bukan mendorong, melempar benda ke atas. Jangan bola misalkan, kita lempar benda ke atas. Swing. Kalau misalkan pada ketinggian ini, kita namakan hanya sebagai Y sama dengan Y1. Di sini kita misalkan Y sama dengan Y2. Nah, kita tetap berpegang teguh pada W. Kalau di sini adalah W integral dari YI, Y initial and Y final. Jadi W itu adalah integral dari Y initial sampai Y final untuk F, Y, DY. Untuk satu komponen saja kan. Jadi W itu adalah integral dari YI, ya Y1, YI lah ya, YI sampai YF, nggak usah Y1, Y2. Y initial and Y final. Untuk FY, nah apa gaya yang bekerja ketika kita mendorong ini, ketika kita melempar ke atas ya, kalau kita udah lempar ke atas ketika dia di udara, hanya satu gaya yang bekerja pada dia kalau kita abaikan gesekan ya, hanya ada gaya gravitasi. Jadi selama bendanya di sini ada gaya gravitasi yang bekerja dikali G. Jadi Fy ya berarti M dikali G dy. Nah, di mana massa dan gravitasi ini adalah sebuah konstanta. Massa itu konstan. Ketika kita melempar benda ke atas, ya massanya nggak berubah. Asumsi. Kalau gravitasi juga nggak berubah, walaupun kenyataannya berubah. Nanti kalau kita bahas di gravitasi Newton, hukum gravitasi Newton, kita hanya berbeda 1 cm pun sebenarnya gravitasi itu berubah. Jadi kita berdiri aja gravitasi berubah sebenarnya. Jadi semakin ke atas nih semakin kecil gravitasinya, semakin jauh kan. Gitu. Tapi perbedaannya mungkin sangat kecil sekali, 0,0000 sekian persen, jadi kita nggak merasakan. Itu ya. Nah, jadi G ini juga sebuah konstanta. Jadi kalau dalam integral, konstanta bisa dikeluarin kan. Jadi W itu adalah mg integral dari Y awal sampai Y akhir. Nah, tapi ingat, perpindahan benda kemana? Nah, ini harus hati-hati. Benda berpindah ke atas. Vektor S itu ke atas, tapi gaya beratnya ke bawah. Berarti apa? Mg dikali S dikali cos 180 kan? Dan jadi definisinya adalah F dot S. Jadi F dikali cos 180 jadi negatif. Ya, jadi negatif di sini. Jadi di sini ada negatifnya minus Mg. Dikalikan dengan integral dari YI, YF untuk DY. Integral dari DY ya Y kan. Batasnya dari YI sampai YF. Jadi W itu adalah minus Mg dikali YF dikurang YI. Y final dikurang Y awal. Jadi minus GYF kurangin dengan minus MGYI. Apa? Ya kan jadi positif, cuma kakak tulis kayak gini kan. Nah, minus ini kan minus MGY, ini minus MGY. Sama seperti yang tadi juga kan. Jadi kita bisa anggap tuh hanya sebagai sebuah besaran yang baru yang kita sebut sebagai energi kinetik, energi potensial. Ini U final, ini U initial. Jadi kita bisa tulis W itu adalah
minus dari perubahan energi potensial. Jadi kita bisa tulis W itu adalah minus energi potensial dengan energi potensial adalah MGY. Ya, ini kesimpulan yang kedua. Jadi dari hanya satu definisi saja, W itu integral dari F dx atau FDR lah secara umum ya. FDR, F dikali posisinya, kita bisa mendapatkan dua hal yang seperti ini, yaitu W itu adalah delta EK dan W itu adalah minus delta U. Tapi kalau kita lihat dari penurunannya, lebih umum adalah kita pakai M kali A. Jadi ini berlaku untuk semua kasus. Berlaku untuk semua kasus. Artinya apa? Nanti kita lihat. Entah dia nanti ada gesekan atau enggak, entah dia ada gaya luar atau enggak. Ini pasti selalu berlaku W delta K. Tapi ketika kita bahas ini, kalau misalkan ada gesekan udara, ini pengintegralannya pasti jadi berbeda. Tapi kalau kita pakai M kali A, ya kita hanya mengganti W di sini jadi W total. Tapi di sini enggak. Kenapa seperti itu? Nanti kita bahas. Ya ini yang mau kita bahas. Yaitu apa? Gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Apa itu? Nah, kita lihat. Ini bisa dibilang journey terakhir kita di usaha dan energi ya, yaitu tentang gaya konservatif, gaya non-konservatif, dan implikasinya ke apa? Hukum konservatif energi, konservasi energi, atau kekekalan energi. Tapi kakak lebih prefer pakai bahasa Inggrisnya, yaitu uh, the law of conservation of energy. Nah, bahasa asing tidak ada mengenal kata kekal, gitu, abadi, kekal gitu nggak ada. Jadi kalau hanya bahasa Indonesia yang kita anggap energi itu kekal, tapi kata itu tuh lebih tepatnya itu conserve. Jadi energi itu hanya terkonservasi, berpindah bentuk. Jadi bukan abadi, bukan kekal gitu, bukan selamanya ada gitu. Ya, oke. Kita bahas gaya konservatif, conservative force versus gaya non konservatif. Apa itu gaya konservatif dan non konservatif sih sebenarnya, dan kenapa itu penting? Ya penting karena kalau nggak kita nggak bisa pakai HKEM ya, biasa kalian sebutin itu yang kita sebutin kan ya, HKEM, pakai HKEM. Kapan kapan tidak berlaku HKEM, kapan berlaku, ya harus paham dulu ini gaya konservatif dan gaya non konservatif. Apa itu? Gaya konservatif menyebabkan usaha total dari suatu sistem jadi nol. Tapi kalau gaya non-konservatif bekerja, usaha totalnya tidak nol. Itu aja secara fisika ya. Gitu. Cuman kalau mau baca teorinya lebih dalam, ya mungkin bisa dibaca-baca lagi. Tapi yang kita pentingkan di sini adalah gaya konservatif itu, kalau bekerja, melakukan usaha, dia usaha totalnya adalah nol. Ingat, ini usaha total, bukan usaha dari satu sisi saja. Kita mendorong saja, itu nol, enggak gitu. Tapi kita mendorong ke kanan, dorong lagi balik ke kiri, itu nol usahanya. Itu kita melempar benda ke atas, balik lagi ke bawah, itu total usahanya nol. Ya, jadi dari awal balik lagi ke awal, itu namanya usaha total. Ya, oke. Jadi contoh kita ambil, kita cek apakah gaya gravitasi, atau kita tulis biasa mg, konservatif atau enggak. Coba kalian menebak-nebak dulu dalam hati, kira-kira gaya gravitasi itu konservatif atau enggak, dan kenapa? Emang iya benar kalau gaya gravitasi usaha total jadi nol. Contoh gaya gravitasi mg tadi, kita melempar benda ke atas terus dia balik ke bawah. Kira-kira usaha totalnya nol atau enggak? Kira-kira apa yang menyebabkan dia bisa menjadi nol? Lalu kita pikir lagi gaya non konservatif, dia tidak sama dengan nol. Kalau misalkan gaya gravitasi kalau kita hitung dia usaha totalnya nol, berarti dia konservatif. Kalau dia non konservatif, berarti usaha totalnya tidak nol. Jadi kita cek aja kalau kita lagi melempar benda ke atas seperti tadi, ke atas ya, kita misalkan kan kita sudah tahu kalau usaha itu adalah minus perubahan energi potensial kan. Kita tahu kalau usaha itu adalah minus perubahan energi potensial. Kita sudah tahu kalau oleh gaya gravitasi usaha itu adalah minus perubahan energi potensial, yaitu minus delta U ya. Berarti minus mg dikali y2 dikurang y1 atau yf dikurang yi lah, seperti itu. Oke. Nah, kita anggap ini sebagai YI
Kita anggap ini sebagai YF. Ya, supaya sama aja ya, ini YF, ini YI ya. Oke, nah pas dia balik ke bawah lagi, sampai ke sini lagi, kebalik lagi ke bawah, sampai sini, ya balik lagi ke bawah, Nah, pasti dia melewati YF lagi dan melewati YI lagi kan. Ya, jadi kita tulis saja kayak gini lah ketinggian asal gitu ya. Nah, berarti usaha saat naik, W naik, itu adalah minus MG dikali YF dikurangi I. I akhirnya adalah YF dikurangi I. Nah, ketika dia turun, ini positif. Saat dia naik perpindahannya adalah ke atas. Gaya gravitasi ke bawah, cos 180. Saat dia ke bawah, perpindahannya ke bawah, dan gaya beratnya juga ke bawah, jadi cos 0. Ini cos 180, ini cos 0 derajat. Cosnya 1 kan? Ya udah tinggal positif mg dikalikan dengan YF dikurangi Y. Sama persis. Tinggal kita jumlahkan. Jadi W total adalah, ingat ya, usaha itu adalah skalar, usaha itu adalah satuan yang skalar, karena dia dot product, F dot S, jadi dot product menghasilkan sebuah skalar, jadi kita tidak menjumlahkan usaha sama seperti vektor, kayak W cos theta, W ini nggak ada ya, karena dia bukan vektor, kecuali dia vektor ya kita harus mempertimbangkan arahnya kemana. Ditambahkan W turun, itu sama dengan apa? 0. Oh, ternyata usaha total oleh gaya gravitasi adalah 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa gaya gravitasi adalah gaya konservatif. Gaya gravitasi adalah gaya konservatif, gitu ya. Nah, lalu kita cek lagi satu lagi yang paling berpengaruh, yaitu apa? Apakah gaya gesek? Nah, apakah gaya gesek adalah gaya konservatif? Contoh aja, kita menggeser benda ke kanan. Gitu ya, dia berpindah sejauh D misalkan dengan gaya gesek berlawanan arah F aja lah, F aja. Nah, lihat perpindahan benda kemana? Ke kanan. Gaya gesek kemana? Ke kiri. Berarti usaha oleh gaya gesek saat dia ke kanan itu adalah minus FD, yaitu F dikali D dikali cos 180. Nah, kalau pada saat dia ke kiri sama juga. Pada saat dia balik lagi ke posisi awal pada jarak D, perpindahannya ke kiri memang benar, tapi gayanya tetap ke kanan. Jadi tetap minus. Jadi W kiri adalah minus FD juga, F kali D kali cos 180. Jadi kalau kita jumlahkan W totalnya tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya gaya gesek itu adalah gaya yang non konservatif. Seperti itu. Paham ya? Nah, terus apakah implikasinya? Kalau kita udah tahu hal yang seperti ini, kita tahu kalau gaya gravitasi adalah konservatif. Kita tahu adalah gaya gesek adalah gaya non-konservatif. Terus apakah? Gitu. Terus apa? Ya terus ini, kita balik lagi ke definisi kalau W total itu adalah perubahan dari energi kinetik. Kita tahu kalau W total itu adalah perubahan dari energi kinetik. Di mana W total itu bisa kita tulis jadi W konservatif kita tambah dengan W non konservatif. Ini emang nggak panjang ya. Tapi gimana? Sama dengan delta EK. W konservatif itu apa? Minus perubahan energi potensial. Kalau kita anggap dia sebagai gaya. Kalau misal kita anggap W usaha oleh gaya konservatif, kita misalkan sebagai gaya gravitasi, ya kita bisa tulis, misalkan ini sebagai gaya gravitasi, kita bisa tulis kalau ini minus delta U. Itu ditambah dengan usaha oleh gaya non konservatif, berarti usahanya adalah ya kita tulis WNK aja. Ya itu sama dengan apa? Sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi kita bisa tulis WNK usaha oleh gaya non konservatif itu adalah delta EK ditambah delta U. Usaha oleh gaya non konservatif itu adalah K2 dikurang K akhir dikurang K awal ditambah U akhir dikurang U awal. Perubahan kan akhir dikurang awal ya. Jadi WNK itu adalah kita sepaketkan ini, KF ditambah UF, lalu dikurang dengan sepaketkan ini, KI ditambah UI.
Jadi kita bisa tulis, ini juga ada sesuatu yang berubah lagi-lagi, sama kayak yang kemarin, yang seperti tadi. Ada setengah V akhir kuadrat dikurang setengah MV awal kuadrat. Ada MGY akhir dikurang MGY awal. Ada KF plus UF akhir dikurang KI plus UI awal, kan berarti kan. Apa itu? Lagi-lagi itu disebut sebagai energi mekanik. mechanical energy, kita tulis M. Jadi, usaha oleh gaya non-konservatif setara dengan M akhir dikurang M awal, yaitu adalah energi mekanik akhir dikurang energi mekanik awal. Ingat nggak tadi, kalau WNK itu bisa diakibatkan oleh gaya gesekan. Bagaimana kalau tidak ada gesekan bagaimana jika tidak ada gesekan? Bagaimana jika tidak ada gesekan? Ya berarti WNK sama dengan nol. Jadi 0 sama dengan MF dikurang MI. Artinya MF sama dengan MI. Artinya UF ditambah KF sama dengan UI ditambah KI. Inilah yang dinamakan sebagai konservasi energi mekanik. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kalian ketemu dikatakan tidak ada gesekan, ya berarti oke, boleh kita pakai tinjau pakai konservasi energi mekanik. Tapi kalau di soal nanti ada gesekan, ya nggak boleh lagi. Kalau ada gesekan ya berlakunya ini. Usaha oleh gaya non-konservatif itu adalah perubahan energi mekanik. Jadi energi mekanik akhir dikurang energi mekanik awal. Itulah usaha oleh gaya gesek. Di mana usaha oleh gaya gesek kayak biasa, F dikali D, tapi ini minus. Kenapa? Karena dia cos 180. Nah, jangan lupakan. Kalau W itu F dot S. Dot produk itu dikali cos sudut antara F dan D. Kalau F ke kiri, kalau D ke kiri, pasti F ke kanan. Berkebalikan kan? Jadi cos 180 pasti negatif. Jadi usaha oleh gaya gesek pasti selalu negatif nilainya. Dan kita tahu kalau karena ada gesekan pasti energinya terkonversi ke yang lain. Jadi energi mekanik akhir pasti lebih kecil daripada energi mekanik awal, dan itu benar. MF pasti lebih kecil daripada MI. Makanya nilainya juga negatif. Itu. Karena energinya terkonversi ke hal yang lain. Misalkan kalau bergesekan jadi apa? Panas. Kalau kita gesek sesuatu lama-lama, tangan kita aja kita bergesekan aja dengan sarung bantal misalkan, kalau lagi nggak ada kerja, gesek aja dengan sarung bantal dengan sesuatu kita pasti panas kan. Nah itu energi loh. Selain itu ada energi bunyi misalkan. Kalau ada selain gesekan pasti kita dengar bunyi, decitan bunyi kayak nyit gitu kan. Itu energi juga. Itu energi yang hilang. Ya bukan hilang sih, tapi energi yang terkonversi ke bentuk yang lain. Makanya bahasa asing tidak mengenal kata abadi, kekal nggak ada. Mereka mengenal energi itu berubah bentuk jadi hal yang lain. Seperti itu ya. Jadi kuncinya apa? Kuncinya hanya ini sebenarnya. Kuncinya hanya ini. W itu udah delta K. Kalau ada gaya luar misalkan, udah ada gesekan, udah ada gaya dorong tambahan, ya berarti W total ini W total ya. Jadi apa-apa tetap balik ke W itu adalah delta EK. Ini yang paling penting banget. W itu delta EK. Ada gaya luar, ya W oleh F luar. Ada gaya gesekan, berarti W oleh gaya non-konservatif. Ada gaya gravitasi, oh berarti W konservatif. Sama dengan delta EK. Ini yang paling penting sih. Seperti itu ya. Dimana W oleh F luar, ya berarti F kali S saja. Kalau W non-konservatif juga, lihat, biasanya sih gaya gesekan. Jadi minus FD. Kalau W konservatif, lihat juga apakah dia bisa gaya gravitasi atau yang lain. Kalau gaya gravitasi kita udah tahu kalau W itu minus delta U. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang lupa satu lagi yang nggak kalah penting adalah tentang pegas. Ya, kita bahas satu topik yang paling terakhir, kakak janji paling terakhir, yaitu tentang apa? Pegas. Pegas itu adalah sesuatu yang elastis, dia tidak kaku. Jadi dia bukan benda tegar, tapi benda elastis. Kenapa kita bahas di sini? Karena ya di permasalahan dan di kurikulum juga ada ya tentang pegas gitu. Nah, kalau pegas itu uniknya apa sih? Uniknya adalah dia punya gaya pemulih namanya. Kalau kita memindahkan benda ke sana, jadi pegasnya jadi tergang gitu. Yang gambar kayak gini ya. Misalkan kita punya gambar yang lain.
Nah, kita misalkan di sini dia berpindah, ini namakan XI, ini namakan XF. Jadi perpindahannya ke kanan ya. Jadi X, vektor X atau S boleh. Jadi kalau kita gayanya kemana? Kalau misalnya kita udah tahan, kita tarik seperti ini, kita lepaskan, kemana dia bergerak? Pasti ke kiri, ya kan? Pasti dia baliknya ke sini. Ini namanya gaya pegas. Jadi kita sudah tahu arah dari gaya pegas. Jadi gaya pegas itu adalah setara dengan K dikalikan dengan minus dx. Minus X bolehlah. Minus dari S. Kalau digambar kita tulis S. Ya. Nah, karena dia bekerja pada arah horizontal, kita anggap itu sebagai X boleh. Jadi Fx itu adalah besar ya, besar. Kalau misalkan kalau masih vektor ya minus K dikali X, vektor X. Tapi kalau kita udah bahas besarnya, itu positif, Kx. Nah, ini namanya gaya pegas. Gitu ya. Nah, bagaimana usaha yang dilakukan oleh gaya pegas? Usaha oleh gaya pegas, usaha oleh Kx ini apa? Tadi kita udah bahas usaha oleh gaya gravitasi. Usaha Kalau usaha oleh gaya pegas gimana? Ya sama, balik lagi ke definisi. W itu adalah integral dari kalau pada sumbu X doang, Wx berarti Xi sampai Xf untuk Fx dx. Di mana Fx itu apa besarnya tadi? Minus Kx ya. Minus dari K di integral Xi sampai Xf untuk X dx. Jadi kita bisa tulis Wx itu adalah minus K setengah X kuadrat. Dari mana? Xi sama Xf. Jadi Wx itu adalah minus K dikali, atau minus setengah K dikali Xf kuadrat dikurang Xi kuadrat. Ya, kita bisa tulis minus setengah Kf Xf kuadrat dikurang minus setengah Kxi kuadrat. Ini yang kita namakan sebagai U pegas, energi potensial pegas akhir. Ini U pegas inisial. Atau sama dengan minus delta U. Ya, kenapa kita namakan energi potensial? Karena dia sama dengan yang tadi, gravitasi. Energi potensial gravitasi minus delta U. Kalau energi potensial pegas juga sama, minus delta U. Makanya mereka sama-sama disebut sebagai energi potensial. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kakak rasa kalau kita ketemu gaya non-konservatif, gaya konservatif, berarti ini bisa gaya usaha oleh gaya gravitasi atau gaya pegas. Karena mereka sama-sama energi potensial. Gitu. Seperti itu. Ya. Karena ini kalian kan nonton videonya kan setelah ini, setelah mengerjakan pretest, jadi kakak ambil satu soal pretest untuk dibahas. Mungkin video agak lama kalau kalian merasa udah paham benar tentang materinya, ya sudah boleh di skip. Tapi di sini kakak cuma mau membahas satu soal ya dari pretest supaya kebahas juga ya. Jadi kalau uh, pengen nge-skip videonya juga tidak masalah ya. Gitu. Oke, ini soal terakhir kalau nggak salah di pretest ya. Jadi kita lihat di sini soalnya di puncak ketinggian lain, aduh kakak lupa, uh, ada soal yang kepotong kalau nggak salah, di atas masih ada kata-katanya ya. Jadi intinya adalah ada sebuah balok kelajuan awalnya V0 ingin didorong ke sini sampai sini. Tapi dia pas sampai puncak di ketinggian lainnya ada gesek, ada permukaan dengan gesek dan berhenti pada jarak D. Jadi di sini dia berhenti. Artinya apa? Kecepatannya nol, maka energi kinetiknya nol. Gitu ya. Oke, ambil percepatan gravitasi D. Nyatakan D dalam V0, mu, H, dan G. Oke, kita anggap ini titik A, kita anggap ini sebagai titik B, ini kita anggap titik C ya. Jadi kita terapkan karena dari A ke B itu tidak ada gesekan. Tidak ada gesekan. Berarti bisa apa? Berlaku konservasi energi. Hukum konservasi energi mekanik. Boleh. Berarti kita bisa tulis kalau energi kinetik di A ditambah energi potensial di A sama dengan energi kinetik di B tambah energi potensial di B. Lihat, energi potensial ini bisa ada dua loh. Bisa ada gravitasi, bisa ada pegas. Tapi kalau ada dua-duanya, ya buat dua-duanya aja. Berarti ada UA gravitasi dan UA pegas. Atau U pegas di A dan U gravitasi di A gitu ya. Jadi di A katanya ada kecepatan awal V0 ya, berarti setengah M V0 kuadrat. Kalau energi potensial di A,
Ya, kalau karena namanya energi potensial tuh ada konfigurasinya. Konfigurasi artinya kita bisa membuat dia di posisi itu tuh di acuannya itu terserah kita. Kita bisa membuat di sini itu ketinggiannya Y sama dengan nol. Kalau di situ Y sama dengan nol, maka di sini ketinggiannya Y sama dengan H. Ya. Nah, kalau di situ Y sama dengan nol, maka yang ketinggian yang lebih tinggi itu adalah Y sama dengan H. Berarti di UA itu adalah Mg dikali 6. Tapi bisa nggak, Kak? Kalau di sini yang, misalkan di sini yang Y sama dengan nggak nol, misalkan. Y sama dengan H. Berarti di sini yang ini Y sama dengan ya 2H. Gitu. H tambah H lagi. Boleh, Kak? Boleh, tidak masalah. Karena namanya energi potensial adalah energi yang akibat ada konfigurasi yang bisa kita buat sendiri. Konfigurasi artinya ya posisinya itu bisa kita buat sembarang titik gitu, bebas gitu. Dan perubahannya, usahanya tetap sama. Jadi usaha tetap minus delta U. Kalau di sini H kan di sini 2H, deltanya kan H juga. Di sini 0, di sini H, deltanya kan H juga. Gitu kan? Nah, itu yang namanya energi potensial. Sama juga dengan tegangan pegas nanti. Jadi di posisi manakah dia tidak tegang, di posisi ini dia tegang, terserah itu mau anggap X sama dengan 0 atau enggak, tidak masalah. Yang penting deltanya sama. Gitu. Itu namanya konfigurasi. Ya. Nah, sama dengan apa? KB. KB berarti setengah M VB kuadrat ditambah MGH. Ini kan 0 ya, ini habis. Lalu kita bisa tulis, M-nya bisa saling menghilangkan. Ini sebentar dulu. Setengah M dikali V0 kuadrat dikurang VB kuadrat sama dengan MGH. Nah, di sini M-nya bisa kita saling menghilangkan. Lalu kita bisa tulis VB kuadrat sama dengan apa? V0 kuadrat dikurang 2GH. Gitu ya. Nah, ini VB kecepatan di B. Oh, kita anggap persamaan 1. Lalu, pada dari B ke C ada gesekan. Kalau ada gesekan, berarti kita pakai apa? Ya, W itu delta EK. Nggak lagi berlaku HKM. Jadi tidak lagi berlaku HKM ya, tidak lagi berlaku HKM. Jadi W itu sama dengan delta EK, di mana usaha ini ada usaha oleh apa aja? Kalau kita lihat di gambar, usaha ada usaha oleh gaya non konservatif, itu ada gaya gesekan pasti. Lalu ada usaha oleh gaya konservatif, itu ada gaya gravitasi bekerja, nanti deltanya nol karena kan dia tidak berubah tinggi ketinggian, sama dengan delta EK. Nah, jadi WNK itu adalah gaya gesek, jadi kita tulis ini sebagai gaya gesek. Kalau di sini konservatifnya adalah gaya gravitasi. Nah, gaya gesek itu minus F dikali D, BC itu panjangnya D ya, oke. Minus F gesek dikalikan dengan D, ditambahkan dengan usaha oleh gaya gravitasi apa? Minus delta U. Jadi minus delta U, jadi Mg dikali Y akhir dikurang Y awal. Berarti YC dikurang YB. Sama dengan energi kinetik setengah M dikali VC kuadrat dikurang VB kuadrat. Nah, di mana ini 0? Delta Y-nya 0. Kenapa? Karena YC kurang YB kan pada ketinggian yang sama kan? Berarti dia 0 nilainya. Jadi minus FD sama dengan, karena VC-nya 0 ya, karena katanya berhenti pada jarak D, berarti VC-nya 0. Berarti menyisakan apa? Setengah M VB kuadrat. Jadi di mana F ini, kita tahu kalau F itu jangan lupa mu dikali N. Kalau kita lihat ketika dia bergerak dari B ke C, si gaya normal ini bekerja selalu ke atas arahnya. Dan dia mengimbangi gaya berat dari hukum Newton. Ya. Berarti kita bisa tulis N sama dengan mg. Secari sumbu Y sigma F sama dengan 0 kan. Jadi N sama dengan mg. Di mana kita bisa tulis F itu mu mg. Kita masukin ke sini. Jadi minus mu, ya di sini mu K berarti ya. Ditulis mu K enggak? Oh, mu K. Ini harusnya mu K ya. Ya nggak apa-apa lah, kita anggap mu aja biar ada jawaban. Jadi mu dikali mg dikali d sama dengan minus setengah m vb kuadrat. Lagi-lagi masanya bisa dicoret habis, minusnya juga dicoret habis. Jadi kita dapat d itu adalah vb kuadrat dibagi 2g, 2 mu g, di mana vb itu bisa kita masukin dari persamaan 1. Jadi substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, didapatkan apa yang didapatkan? VB kuadrat tadi V0 kuadrat dikurang 2GH kan. V0 kuadrat dikurang 2GH dibagi 2 mu G. Jadi ini jadi V0 kuadrat per 2 mu G dikurang H per mu ya. Inilah D-nya.
V0 kuadrat per 2 mu G dikurang H per mu. Ya, jumlahnya NB ya. Oke, nah ini pembahasan untuk soal pretest, soal terakhir. Ya kakak rasa nggak, masih belum terlalu susah ya, karena materinya, ya ini memang itu materinya gitu. Maksudnya memang masih masuk ke materi, belum termasuk soal sulit lah. Masih bisa dibilang aplikasi dari apa yang kakak sampaikan di sini gitu ya. Oke, nanti bisa dicoba-coba untuk post-test dan untuk tutorial. Jadi nanti sebelum tutorial, coba dicoba-coba dulu soal-soal latihan ini. Jadi pas kakak jelasin nanti mudah-mudahan bisa kebahas semuanya ya. Gitu. Ini karena kalian udah coba sendiri, ya kalian sudah tahu bingungnya di mana, nanti bisa ditanyakan. Ya mudah-mudahan bisa kebahas semuanya ya. Gitu. Karena waktu kita tutorial hanya 1 jam untuk satu materi ya. Oke, kalau gitu kakak sudahi untuk pertemuan kali ini, kita bahas tuntas tentang usaha dan energi. Nanti di next video kita ketemu lagi untuk bahas momentum linear ya. Oke, sampai jumpa.